Kasus yang dialami Ibunda Dino Patijalal menambah panjang kasus dugaan mafia tanah di negeri ini. Modus yang dijalaninya pun serupa, mulai dari memalsukan sederet dokumen hingga membuat notaris fiktif. Kasus dugaan mafia tanah yang disuarakan Dino Patijalal mengingatkan kepastian hukum perihal kepemilikan sebidang tanah di Republik ini seakan rentan dipindah tangankan. Pertengahan Februari 2020 silam, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus mafia tanah dengan nilai kerugian sekitar 80 miliar rupiah. Modus tersangka cukup rapi, di mana salah satu pelaku berpura-pura akan membeli rumah mewah dengan pelaku lainnya sebagai notaris fiktif. Setelah harga disepakati, notaris fiktif meminta sertifikat asli dengan dalih untuk pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional. Namun, justru sertifikat itu kemudian dipalsukan. Mafia tanah itu dua hal, ya. Orang menjadi mafia tanah. Satu, dia mengambil atau mendapatkan hak atas tanah orang lain secara melawan hukum. Ada nggak unsur melawan hukumnya kan? Nah, yang kedua adalah dia lakukan itu secara terorganisir. Kalau mafia kan pasti terorganisir. Dia tidak mungkin sendiri, pasti melibatkan oknum BPN, melibatkan oknum notaris, melibatkan oknum lurah camat. Nah, itu bisa kita katakan mafia. Yang ada, kalau mafia memang sudah ada, buka hati nurani para pejabat. Persoalan tak kalah pelik turut dihadapi warga Kabupaten Tangerang yang resah oleh maraknya aksi mafia tanah. Tanpa disadari, keabsahan legalitas kepemilikan lahan mereka terbentur persoalan nomor identifikasi bidang atau NIB yang tahu-tahu berganti nama ke pihak lain. Mereka tersadar bahwa NIB tanah miliknya telah berganti nama kepemilikan tak kala mengajukan permohonan pengukuran tanah ke kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang. Untuk menyelesaikan kasus ini sebetulnya sangat mudah. Tinggal buka data kedua belah pihak, mana yang asli, mana yang hasil rekayasa. Kalau BPN punya kemauan. Kemudian pihak BPN dalam hal ini Ibu Kanwil mengatakan kami tidak punya kapasitas untuk menilai mana yang benar, mana yang tidak. Itu adalah kapasitas dari pengadilan. Kemudian setelah selesai pertemuan itu kami bicara dengan Bu Kanwil di kantor di ruangan bawah. Saya bilang, Bu Kanwil kalau gitu jadi pejabat BPN enak ya. Bikin aja semua produk NIB sebanyak-banyaknya, sertifikat sebanyak-banyaknya, kemudian nanti ketika ada yang klaim atau bermasalah, lempar ke pengadilan. Beliau mengatakan, ya begitulah kondisinya.